Halo guys, kembali lagi ke channel Yunai. Kali ini kita akan ngebahas masih seputar tentang kesehatan, terutama ibu hamil. Tapi judul kali ini agak sedikit berbeda. Kita akan ngebahas tentang keguguran atau biasa dunia medis kenal dengan abortus. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena abortus ini masih masalah dunia yang mempengaruhi kesehatan, kesakitan, bahkan kematian ibu hamil. Yang dimana dampaknya apabila ini tidak ditangani secara cepat dan tepat, ini bisa mengakibatkan komplikasi seperti perdarahan, infeksi, dan shock, serta kematian bagi ibu hamil. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen channel aku ya. Oke, yang kita akan bahas tentang seputar keguguran ini ada pengertian, tanda dan gejala, penyebab atau etiologi, kemudian klasifikasi, dan yang terakhir adalah penanganan di setiap klasifikasi. Oke, kita lanjut. Yang pertama, pengertian abortus. Apa ya abortus? Pengertian abortus ini adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dengan usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan berat janinnya kurang dari 500 gram. Itu pengertian abortus. Yang kedua, tanda dan gejala apabila ibu mengalami keguguran atau abortus. Yang pertama, ibu akan mengalami perdarahan pervaginam sedikit, bercak, cukup, sampai banyak. Kemudian yang kedua, ibu akan mengalami nyeri dan kram perut bagian bawah. Kadang juga sampai di punggung bawah, bokong, dan sampai alat kelamin juga. Yang ketiga, ibu tidak memiliki rasa tanda-tanda kehamilan seperti mual, payudara bengkak, dan nyeri. Nah, itu adalah beberapa tanda dan gejala kalau ibu mengalami abortus. Yang ketiga, penyebab atau etiologi keguguran atau abortus. Yang pertama, ada faktor janin. Jadi janinnya ini mengalami kelainan genetik. Ini terjadi 50-60% kasus keguguran. Yang kedua, dari faktor ibu. Jadi ini macam-macam kalau dari faktor ibu. Ada dia mengalami kelainan endokrin atau kelainan hormon. Misalnya ibu mengalami penyakit seperti kencing manis. Kemudian juga ada kelainan imunologi atau kekebalan tubuh. Nah, faktor imunologi ini maksudnya adalah terdapat namanya antibodi kardiolipid yang mengakibatkan terjadinya pembekuan darah di belakang ari-ari sehingga mengakibatkan kematian janin karena kurangnya aliran darah dari ari-ari tersebut. Dan juga biasanya penyakit seperti lupus, nah itu karena faktor imunologi. Kemudian ada juga kelainan bentuk rahim, kemudian kelemahan otot rahim, kemudian juga ada karena faktor genetik, kemudian psikologis, kemudian faktor malnutrisi, dan masih banyak penyebab lain ibu bisa mengalami keguguran. Kemudian ada juga dari faktor bapak, nih bapaknya udah berusia lanjut, kemudian ada penyakit kronis lainnya seperti TBC, kemudian sifilis, malnutrisi, keracunan, minum alkohol. Ini juga salah satu penyebab ibu bisa mengalami keguguran. Kita lanjut lagi, di sini ada klasifikasi abortus. Nah, klasifikasi abortus ini terbagi menjadi dua. Ada abortus spontan. Abortus spontan ini maksudnya adalah abortus yang terjadi secara alamiah tanpa disengaja, tidak dibantu oleh faktor mekanis atau medis, jadi benar-benar alamiah. Misalnya nih ibu tiba-tiba buang air besar atau buang air kecil, tiba-tiba ada yang keluar padahal lagi hamil kurang dari 20 minggu, tiba-tiba ada yang keluar. Nah, itu karena faktor alami, nggak disengaja. Kemudian ada lagi nih yang kedua namanya abortus provokatus. Nah, abortus provokatus adalah abortus yang disengaja, baik memakai alat-alat ataupun memakai obat-obatan. Nah, abortus provokatus ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu abortus medisionalis dan abortus kriminalis. Abortus medisionalis ini adalah abortus atas indikasi medis. Jadi ketika ibu datang ke dokter kandungan atau ke bidan dan diperiksa, ternyata kehamilan ini tidak bisa dilanjutkan karena apabila dilanjutkan akan membahayakan ibu dan janinnya. Jadi mau nggak mau ibu direkomendasikan harus digugurkan, dan itu harus persetujuan dari ibu dan suami. Kemudian ada juga abortus kriminalis, yaitu abortus yang terjadi secara tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, seperti ibu datang ke bidan atau ke petugas kesehatan lain minta digugurkan kandungannya karena tidak menginginkan kehamilan ini.
Nah, itu salah satu tindakan kriminal baik ibu maupun baik bagi petugas kesehatannya. Kita lanjut lagi ya. Pembagian abortus secara klinis ini ada 8. Yang pertama, abortus imminens, abortus incipiens, abortus incompletus, abortus completus, missed abortion, abortus habitualis, abortus infectious, dan yang ke-8 abortus therapeutic. Nanti saya jelasin apa sih bedanya dari ke-8 ini dan bagaimana sih penanganan dari ke-8 ini. Pertama, abortus imminens. Jadi abortus imminens ini adalah tingkat permulaan atau ancaman terjadinya abortus yang dimana ditandai dengan perdarahan per vaginam, kemudian ostium uterinya masih tertutup. Ini biasanya periksa bidan atau dokter kandungan. Kemudian hasil konsepsinya masih dalam keadaan baik atau masih bisa dipertahankan. Jadi untuk penanganannya ibu akan dicek USG dulu untuk mengetahui apakah janinnya masih kuat, masih bisa dipertahankan. Kemudian ibu akan dilakukan informed consent untuk dipertahankan kehamilannya. Kenapa harus di informed consent? Karena ibu akan melaksanakan pengobatan seperti ibu harus bed rest total di rumah sakit selama kurang dari 2 minggu agar tidak terjadi perdarahan. Kemudian ibu juga akan dilakukan tes urin, kemudian diberikan obat-obatan untuk bisa tidak mengalami kontraksi atau bayinya lahir gitu, bisa dipertahankan. Intinya begitu. Maaf ya termuter-muter. Terus kita lanjut lagi, yang kedua yaitu abortus incipiens. Nah, abortus incipiens ini adalah abortus yang sedang mengancam, yang dimana ditandain perdarahan per vaginam, cuman dia serviksnya mendatar, dan kebalikan dari imminens ya. Jadi ini ostium uterinya dia membuka dan konsepsi atau janinnya ini dalam proses pengeluaran. Jadi ibu akan dijelaskan tentang perkembangan janinnya, kemudian ibu informed consent, tes urin, USG, kemudian ibu akan dilakukan kuret dan beberapa pemberian obat-obatan dari dokter. Kemudian kita lanjut lagi, ada abortus. Abortus incompletus ini adalah abortus yang dimana sebagian hasil konsepsi telah keluar atau proses pengeluaran janin gitu udah keluar sebagian. Nah, mengerikan banget ya kalau dibayangin. Nah, kalau ini ditandai dengan perdarahan vagina tetap ya, kemudian ostium uterinya membuka ya tetap, kemudian penanganannya apabila terjadi perdarahan, ibu akan dilakukan namanya pengeluaran hasil konsepsi secara manual untuk menghentikan terjadinya perdarahan. Sama sebelum dilakukan tindakan tersebut, ibu informed consent terlebih dahulu, tes urin dulu, cek USG dulu, kemudian dilakukan pemberian tindakan dan beberapa obat-obatan. Kita lanjut lagi, ada abortus completus. Kalau komplit berarti semua. Jadi semua hasil konsepsi keluar dari kavum uteri. Nah, biasanya penanganannya ini ada juga beberapa rumah sakit atau dokter yang tidak memerlukan untuk dilakukan USG karena istilahnya semuanya sudah keluar dan ibu tidak mengalami perdarahan juga. Kalau misalnya kita tetap tes pack gitu tetap positif dari sampai hari ke-7 sampai 10 hari masih positif. Kemudian ibu hanya biasanya diberikan obat-obatan saja. Kemudian kita lanjut lagi ya. Abortus tadi ya, komplit udah, incomplete udah, missed abortion. Missed abortion. Nah, missed abortion ini adalah abortus yang ditandai dengan embrio atau fetus telah meninggal sebelum usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan hasil konsepsi ini masih tertahan di dalam kandungan. Untuk penanganannya tetap dilakukan informed consent, kemudian tes urin, kemudian USG, kemudian apabila usia kehamilan kurang dari 20 minggu dilakukan kuretase, kemudian apabila di atas 20 minggu dan serviks masih kaku, ini dilakukan induksi agar bisa dilakukan kuretase. Kita lanjut lagi, ada abortus habitualis. Apa sih abortus habitualis? Habitualis ini adalah abortus yang terjadi abortus atau keguguran lebih dari 3 kali secara berturut-turut, yang dimana ibu akan dilakukan pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan lab lengkap, serta kadang juga perlu dilakukan namanya tindakan laparoskopi dari dokter kandungan untuk mengetahui apakah ibu mengalami kelainan bentuk anatomi uterus.
Kemudian yang ketujuh yaitu abortus infeksius. Nah, abortus infeksius ini adalah abortus yang terjadi karena infeksi pada alat genitalia. Nah, ini biasanya ibu dilakukan pemberian cairan dan pemberian antibiotik, yang kemudian ibu juga akan dilakukan tindakan kuretase juga. Kita lanjutkan. Terakhir ini adalah abortus terapeutik. Kalau abortus terapeutik ini adalah abortus karena induksi medis. Nah, jadi kalau misalnya bayinya atau ibunya dirasa kehamilan ini membahayakan, ya mau nggak mau dilakukan abortus dan dilakukan tindakan induksi gitu. Mungkin itu saja informasi atau ilmu hari ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ibu-ibu hamil, ibu-ibu muda tentang abortus atau keguguran, jadi bisa diketahui secara dini juga. Untuk itu jangan lupa like channel aku ya. Kemudian apalagi ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian